Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Yang baik. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Ibu Iin akan melaksanakan kegiatan observasi nanti yang akan saya amati, Ibu Iin juga akan merasa lebih siap dan merasa lebih percaya diri lagi dengan berbagai hal yang sudah Ibu Iin rencanakan sekarang. Iya Ibu. Baik. Untuk kegiatan pada pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Iin. Ini untuk pertanyaan pertama, yakni terkait tujuan pembelajaran, seperti apa yang ingin Ibu Iin capai pada pembelajaran. Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada 3. Yang pertama yaitu melalui kegiatan literasi dan buku paket, peserta didik mampu mengetahui pengertian dari simbiosis. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari simbiosis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu melalui hasil presentasi, peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi makhluk hidup dalam lingkungan. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Iin capai ada 3 ya. Berikut untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan kepada siswa oleh Ibu Iin apa saja? Di sini ada pengembangannya itu saya ingin kembangkan ada 2, yakni pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan, pengembangannya seperti apa? Kalau untuk pengetahuan di sini saya ingin melihat sejauh mana siswa itu bisa menangkap tentang pengertian simbiosis dengan melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang keterampilan, kalau keterampilannya itu mereka akan mengamati gambar. Di situ mereka akan mengidentifikasi dan menganalisis dari gambar tersebut jenis-jenis simbiosis. Jadi kemudian dalam melaksanakan pembelajaran, model pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu Iin gunakan? Model pembelajarannya itu saya menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah ya. Iya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya? Strategi pembelajarannya saya menggunakan pendekatan saintifik, di mana di sini siswa akan mampu memahami, mempraktikkan sendiri, bahkan mereka akan terjun langsung melalui EKPD mengamati dan membedakan jenis-jenis dari simbiosis. Iya, bagus ya. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan saintifik ya. Kemudian untuk sasaran kelas ini Ibu Iin akan menggunakan kelas berapa? Kelas 8A. Kelas 8A pada hari apa? Hari Senin tanggal 14 Oktober. Jadi Ibu Iin akan melakukan observasi di kelas 8A pada hari Senin tanggal 14 Oktober. Kemudian pada jam ketiga dan keempat. Baik Ibu Iin, untuk pertanyaannya saya rasa cukup sampai di sini. Jadi saya hanya ingin tahu saja arah nanti yang akan kegiatan pembelajaran Ibu Iin, karena nanti akan saya pantau juga dari belakang. Kemudian saya harapkan di hari Senin tanggal 14 Oktober itu pada kelas 8A kegiatan observasi itu bisa lebih maksimal. Dan apa yang sudah Ibu Iin rencanakan mulai dari tujuan, kemudian model pembelajaran, strategi pembelajaran itu bisa terlaksana sesuai dengan rencana ya. Saya harap semuanya juga bisa saya amati. Setelah observasi nanti juga akan ada kegiatan pasca observasi, tapi nanti akan dilakukan setelah ada didampingi oleh PI ya. Ya baik, terima kasih Bu Iin atas waktunya hari ini pada kegiatan pra-observasi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran kita berjalan dengan lancar. Ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa.
melalui literasi. Tahu literasi? Ya, literasi itu seperti apa? Membaca. Jadi melalui literasi kalian mampu menjelaskan yang bagaimana itu pengertian simbiosis. Selanjutnya kalian akan melakukan tanya jawab untuk membedakan jenis-jenis dari simbiosis tersebut. Kemudian melalui diskusi kalian mampu menganalisis pengaruh, akibat yang ditimbulkan hewan terhadap tumbuhan. Dan yang terakhir kalian akan menyajikan hasil identifikasi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Simbiosis dibedakan menjadi empat macam, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi yang sifatnya saling menguntungkan. Misalnya interaksi antara anemon laut dan ikan madu. 2. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dirugikan. Misalnya, interaksi antara tanaman dan kolonisannya. 3. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi, yang satu memperoleh keuntungan sedangkan yang lain dirugikan. Misalnya, interaksi antara tai kutu dan tanaman yang ditumpanginya. Ya, ini sudah di dalam kelompok. Saya tentukan dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Oke? Sudah diingat? Sekarang saya akan bagikan KPD. Kalian mengerjakan LKPD dikerjakan secara berkelompok, bisa menggunakan buku paket, bahan ajar yang saya bagikan, dan juga di LKPD saya sudah menuliskan link video untuk kalian lihat. Ya, jadi yang bawa HP silakan dicari lewat HP, ditulis di HP itu link. Ya. Oke, siap? Saya berikan waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan diisi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil pengamatanmu, lengkapi tadi berikut. Interaksi makhluk hidup, lebah dan madu. Jenis interaksi, simbiosis, mutualisme. 2. Nyamuk dan kulit manusia. Jenis interaksi, simbiosis dan parasitisme. Kedua, ikan badut dan anemon. Ketiga, nyamuk yang bisa secara manusia. Interaksi menjadi Interaksi mutualisme, ikan hiu dan ikan. Jenis interaksi komensalisme. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis yaitu interaksi yang sangat erat antara dua organisme dalam suatu ekosistem. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis antara beberapa macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Jelaskan perbedaan simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nomor 4, kami sudah simpulkan tentang pelajaran yang kami ketahui. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah kami dapat mempelajari dan mengetahui dan menjelaskan pengertian simbiosis, membedakan jenis simbiosis, mengidentifikasi contoh-contoh simbiosis, menganalisis pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu hama penyakit pada tumbuhan, hewan maupun manusia, dan terakhir menyajikan hasil identifikasi interaksi makhluk hidup dalam lingkungannya. Baik, sebelum kami tutup presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Jelaskan arti simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya lebah madu dan tanaman rumah. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contohnya ikan badut dengan anemon. Dan yang terakhir, simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian kepada pihak lain. Contohnya nyamuk insang darah manusia. Baik, kiranya ini presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah presentasi dari tiap-tiap kelompok ya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kalian untuk memeriksa kembali hasil yang sudah kalian isi di LKPD. Jika masih ada yang salah, silakan diperbaiki. Dan jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Berarti sudah jelas ya? Sekarang saya akan berikan penguatan apa yang telah kalian kerjakan pada LKPD. Yang pertama, pengertian simbiosis. Ya, simbiosis itu adalah bentuk kerjasama antara dua individu yang saling menguntungkan ataupun
kemudian simbiosis, jadi simbiosis, oke? Contoh ya, sudah paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Senang. Senang? Ya. Oke. Selanjutnya, apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran kali ini? Tentang interaksi dan simbiosis. Oke, interaksi itu, kemudian simbiosis, apalagi? Contoh-contohnya, jenis-jenisnya. Yang sudah kalian kuasai? Apa yang kalian kuasai tadi? Ada simbiosis. Oke. Yang keempat, yang belum kalian kuasai yang mana? Tidak ada. Berarti sebentar ketika ada tes semua bisa jawab, ya? Oke. Kita masuk di evaluasi, ya. Silakan kumpulkan LKPD dan belajar. Mana? Silakan perbaiki tempat. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya. Yang sudah selesai diantar ke sini. Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Oke, silakan kembali. Kalian sudah mengisi LKPD. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Kita tepuk tangan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari materi pola interaksi dan rantai makanan. Ya, oke. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Silakan kedua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam percakapan kali ini tujuannya akan membahas hasil dari observasi yang sudah saya lakukan pada sebelumnya, ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan laksanakan juga, dan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan sebelumnya? Walaupun observasi itu bukan pertama kali untuk saya alami, tapi memang saya pasti merasakan ada rasa
seperti nervous atau seperti rasa pilek sedikit, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan. Alhamdulillah ya. Bisa diceritakan kembali Bu, secara spesifik itu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran dan langkah-langkahnya serta tahap-tahap dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut yang sudah dilakukan sebelumnya selama observasi. Kalau untuk area pengembangan itu di sini saya pada pengetahuan dan di mana di pengetahuan itu saya mengukur seberapa jauh siswa memahami materi yang saya ajarkan, yaitu tentang materi macam-macam semiosis. Kemudian untuk keterampilannya di situ saya memberikan gambar dalam bentuk gambar. Di sini siswa bisa menganalisis dari gambar tersebut membuat dia masuk di simulasi seperti itu. Dan untuk hal pembelajarannya saya sudah melakukan pembelajaran dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, penutup, dan disertai dengan observasi. Baik, sekali ya Bu. Menurut Ibu Iin, apakah area pengembangan yang Ibu Iin ingin kembangkan itu apakah sudah berjalan dengan baik? Ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran itu memang ada kendalanya. Salah satunya itu yang paling rajin itu yakni adanya siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Nah itu dia yang mungkin kendala saya. Ya, mungkin masalah siswa tidak aktif saat pembelajaran itu memang masalah yang sudah lazim. Saya juga saat diobservasi oleh Pak Fikri juga ada beberapa siswa juga yang tidak aktif, dan untuk membangun aktifan siswa itu mungkin akan memerlukan beberapa metode ya. Lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut pada kegiatan pembelajaran berikutnya? Nah, untuk mengatasi masalah atau kendala yang saya hadapi tadi tentang siswa yang kurang aktif, mungkin saya untuk pembelajaran selanjutnya lebih memfokuskan siswa itu pada gaya belajarnya. Jadi saya akan menentukan mereka berdasarkan gaya belajar mereka seperti audio, visual maupun sehingga pembelajaran akan menjadi aktif lagi. Berarti rencana Ibu ke depan itu Ibu akan lebih memfokuskan siswa itu pada gaya belajar seperti audio dan visual. Kemudian Ibu juga akan memperhatikan pedoman dan gaya belajar dalam pembagian kelompok yang tiga itu yang kinestetik, audio, dan visual. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang perubahan dan perbaikan dari pembelajaran yang sebelumnya? Mungkin secepatnya akan saya laksanakan karena ini berkaitan dengan kepentingan siswa. Iya baik Bu, semoga perubahan yang ingin dilakukan dan perencanaan yang ingin dilakukan bisa berjalan dengan baik dan dapat secara mungkin dilaksanakan ya Bu, karena ini juga maksudnya ada hubungannya dengan siswa dan proses pembelajaran ya. Kemudian insya Allah